Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Davi Sahil Inzaghi, NIM 202402300013. Di sini saya mau menjelaskan pembangkit tenaga listrik ke konsumen. Pembangkit tenaga listrik adalah fasilitas yang mengubah sumber energi primer, misalnya air, angin, panas, dan bahan bakar. Beberapa jenis pembangkit listrik yang paling umum yaitu 1. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yaitu menggunakan batu bara, minyak, atau gas untuk memanaskan air. 2. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yaitu memanfaatkan aliran air, bendungan atau sungai. Yang ketiga, PLTG atau PLTGU, memanfaatkan gas alam untuk memutar turbin gas. Yang keempat, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yaitu menggunakan solar cell atau fotovoltaik untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang kelima, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, memanfaatkan energi angin untuk memutar turbin angin. Yang keenam, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas, yaitu memanfaatkan panas bumi berupa uap. Yang ketujuh, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu menggunakan reaksi fisi nuklir untuk menghasilkan panas. Dari beberapa prinsip dasar pembangkit, hampir semua pembangkit listrik bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. 1. Kumparan kawat diputar di dalam medan magnet atau sebaliknya. 2. Pergerakan menghasilkan arus listrik sesuai hukum Faraday. 3. Turbin digerakkan oleh uap, air, angin, dan sebagainya, selalu dihubungkan dengan generator. Perjalanan dari pembangkit ke konsumen, trafo step up, step down, klasifikasi tegangan, serta alasan kenapa tegangan perlu di step up listrik dihasilkan dari pembangkit, PLTU, PLTA, dan masih banyak lagi. Pembangkit ini menghasilkan listrik sebesar 6-24 kV. Energi listrik dari pembangkit ini akan dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up hingga 70-50 kV guna meminimalisir panas kabel dan mengecilkan rugi daya saat pendistribusian. Jadi menaikkan tegangan dapat membuat pendistribusian menjadi lebih efektif. Tegangan ini disebut dengan tegangan tinggi setelah tegangan dinaikkan. Adapun yang didistribusikan ke industri sebesar 160 kV, dan ada pula yang diturunkan menggunakan trafo step down hingga 20 kV yang disebut dengan tegangan menengah. Listrik bertegangan 20 kV ini akan dialirkan menuju trafo distribusi guna diturunkan menjadi 380 volt atau 220 volt. Pada kali ini tegangannya disebut tegangan rendah yang akan didistribusikan menuju rumah warga maupun fasilitas umum. Sistem tegangan 3 fasa dan 1 fasa. Listrik 3 fasa itu biasanya digunakan untuk transmisi, distribusi menengah, dan industri, karena mampu menyalurkan dasar besar, stabil, dan efisien. Ada pula listrik 1 fasa yang biasanya digunakan di rumah warga dengan tegangan standar 220 volt. Tegangan VLL dan VLN. VLL atau voltage line to line adalah tegangan antar fasa. Pada sistem yang terhubung ialah delta, tidak ada titik netral sehingga hanya tersedia VLL. Sedangkan VLN, voltage line to neutral, adalah tegangan antara fasa dan netral yang hanya pada sistem star delta sehingga memiliki titik netral. VLL biasanya terdapat pada pembangkit hingga trafo distributor, dan VLN biasanya terdapat pada rumah warga ataupun konsumen. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan materi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.